Dalam banyak video, saya telah mengatakan bahwa seninya adalah memilih dan menggabungkan produk-produk sedemikian rupa sehingga dapat memperkuat efek menyehatkannya. Dengan berpegang pada rekomendasi ini, dalam episode hari ini saya akan memberitahu Anda dengan apa sebaiknya minyak zaitun digabungkan untuk meningkatkan kesehatan di berbagai bidang. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan satu bumbu apa yang perlu ditambahkan ke minyak zaitun untuk melindungi arteri kita dari penyumbatan, atau bahkan untuk membersihkannya secara alami. Tentu saja, manfaat kesehatan dari penggunaan minyak zaitun dengan bahan-bahan pilihan jauh lebih banyak. Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk menonton materi ini dari awal hingga akhir. Terlebih lagi, untuk setiap kombinasi sehat ini, saya akan memberikan resep spesifiknya. Saya akan mulai dengan apa yang saya sebutkan di awal, yaitu bumbu apa yang harus ditambahkan ke minyak zaitun untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah kita. Sebelum saya menyebutkan kombinasi berharga ini, pertama-tama saya akan mengatakan bahwa minyak zaitun sendiri sudah memiliki pengaruh yang sangat baik pada seluruh sistem peredaran darah. Sebagai contoh, senyawa yang ada dalam minyak zaitun mencegah oksidasi kolesterol. Karena perlu diketahui bahwa jika kolesterol beredar terlalu lama di pembuluh darah kita akibat gangguan transportasi, ia dapat mengalami modifikasi berbahaya yang membuatnya menjadi aterogenik dan kemudian menyumbat pembuluh darah. Jadi, meskipun kolesterol itu sendiri adalah komponen positif, jika diubah secara kimiawi, ia menjadi ancaman bagi arteri kita. Modifikasi yang tidak menguntungkan ini terjadi, misalnya, ketika kita memiliki kadar glukosa darah yang tinggi. Singkatnya, minyak zaitun turut berperan dalam mencegah pembentukan aterosklerosis. Berbicara tentang membersihkan arteri berkat minyak zaitun, saya juga akan menambahkan bahwa sebuah tinjauan ilmiah komprehensif yang disusun berdasarkan hasil dari 27 penelitian berkualitas tinggi membuktikan bahwa mengonsumsi produk ini membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah rata-rata sekitar 4,5 mg per desiliter. Orang-orang yang telah mengikuti channel saya sejak lama pasti tahu bahwa kadar trigliserida yang tinggi dalam darah bukanlah hal yang baik. Karena ketika molekul-molekul ini ada dalam jumlah berlebih, mereka berkontribusi pada pengerasan arteri yang tidak menguntungkan dan penebalan dindingnya. Pengaruh positif minyak zaitun pada pembuluh darah ini tentu saja berujung pada efek klinis yang nyata. Sebagai contoh, para peneliti memperhatikan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi sekitar 3 sendok makan minyak zaitun per hari memiliki risiko 27% lebih rendah terkena penyakit jantung iskemik dan risiko 26% lebih rendah mengalami stroke. Tidak hanya itu, saya menemukan hasil penelitian yang dilakukan di Spanyol yang mengkonfirmasi bahwa mengonsumsi minimal 2 sendok makan minyak zaitun per hari mengurangi angka kematian akibat penyakit kardiovaskular sebanyak 46%. Sederhananya, orang yang mengonsumsi minyak zaitun lebih jarang meninggal sebelum waktunya karena penyakit sistem peredaran darah. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan satu bumbu apa yang harus ditambahkan ke minyak zaitun untuk meremajakan arteri dan melindungi diri dari penyumbatannya. Yang saya maksud adalah kunyit. Minyak zaitun plus kunyit adalah duet yang akan menjaga sirkulasi darah kita. Mengenai topik ini, baru-baru ini yaitu pada tahun 2021, sebuah karya ilmiah berjudul Kurkumin sebagai obat alami untuk aterosklerosis telah diterbitkan. Di sini saya hanya akan menambahkan bahwa kurkumin adalah senyawa kimia terpenting yang ada dalam kunyit yang bertanggung jawab atas khasiat kesehatannya. Dalam publikasi tersebut, para penulisnya mengutip banyak percobaan berbeda dan membahas proses biokimia yang rumit yang membuat kunyit dapat memperbaiki kondisi arteri kita. Tentu saja, saya tidak akan membuat Anda bosan dengan mekanisme yang rumit, namun saya dapat mengatakan bahwa misalnya mengonsumsi kurkumin yang disebutkan tadi, seperti halnya minyak zaitun, dapat menurunkan konsentrasi trigliserida dalam darah hingga 26 mg per desiliter. Ini menegaskan bahwa ada baiknya menggabungkan kunyit dengan minyak zaitun untuk meningkatkan fungsi pembuluh darah. Tidak hanya itu, penelitian ilmiah yang hasilnya dipublikasikan pada tahun 2021 membuktikan bahwa asupan kurkumin terkait dengan perbaikan kekakuan arteri. Maksud saya adalah kunyit mengembalikan elastisitas pembuluh darah kita, yang tentu saja berdampak pada peningkatan aliran darah di dalamnya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa asupan kurkumin meningkatkan bioavailabilitas oksida nitrat, yang misalnya secara positif melebarkan pembuluh darah, yang juga berkontribusi untuk memastikan sirkulasi yang lebih baik. Efek ini diamati pada orang dewasa dan orang tua. Saya mengatakan ini karena semakin tua kita,
semakin alami pembuluh vena dan arteri kita menjadi lebih lemah, yang berarti ramuan dari minyak zaitun dan kunyit menjadi lebih penting. Sebagai fakta menarik, saya akan menyebutkan bahwa atas penemuan dan penelitian sifat-sifat bermanfaat oksidanitrat dalam konteks sistem kardiovaskular, 3 orang ilmuwan dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 98. Ngomong-ngomong, jika topik ini juga menarik bagi Anda, saya akan berterima kasih jika Anda memberikan informasi tersebut di kolom komentar di bawah video ini. Maka dalam waktu dekat, saya akan membuat materi terpisah tentang cara meningkatkan kadar oksidanitrat dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kesehatan kita. Di sini ada jeda singkat karena saya ingin mengundang Anda untuk mendaftar buletin kesehatan gratis saya yang saya sebut Jurnal Kesehatan Pagi. Dan disebut pagi karena saya menulis dan mengirimkannya dari Senin hingga Jumat pukul 6 pagi sebagai bacaan 2 menit untuk menemani kopi atau teh pagi Anda. Jurnal ini merupakan pelengkap dari channel YouTube Energi Usia Emas saya. Untuk berlangganan silakan kunjungi tautan yang tersedia di deskripsi video ini. Penting untuk disadari bahwa kombinasi minyak zaitun dan kunyit membawa manfaat kesehatan lain selain yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ternyata, kedua bahan ini menunjukkan efek antiinflamasi yang kuat. Dengan mendalami literatur ilmiah, kita dapat mengetahui bahwa baik minyak zaitun maupun kunyit menurunkan kadar molekul proinflamasi dalam tubuh kita, seperti protein C reaktif atau CRP dan interleukin 6, dan dengan efek ini terkait manfaat kesehatan yang nyata. Sebagai contoh, mengonsumsi 1 sendok makan minyak zaitun per hari memperbaiki kondisi klinis pasien yang menderita artritis reumatoid. Lebih tepatnya, minyak zaitun meredakan intensitas nyeri sendi, mempersingkat durasi kekakuan pagi, dan meningkatkan kekuatan genggaman tangan. Pada pasien yang mengonsumsi minyak zaitun tercatat adanya peredaan keluhan sendi yang berhubungan dengan, misalnya, mengangkat benda dari lantai atau masuk dan keluar dari mobil. Tidak hanya itu, efek menguntungkan serupa dapat diperoleh dengan menggunakan minyak zaitun secara eksternal dengan mengoleskannya pada sendi yang sakit, yang tentu saja juga telah dikonfirmasi dalam penelitian ilmiah. Efek klinis yang memuaskan juga diamati pada kasus kurkumin itu sendiri, yang terbukti berguna dalam pengobatan radang sendi. Dalam salah satu karya ilmiah yang dapat diandalkan, kita dapat membaca secara langsung bahwa produk dengan kurkumin adalah suplemen berharga dalam pengobatan osteoartritis lutut dengan meredakan gejala yang menyertainya. Yang dimaksud di sini terutama adalah pengurangan kekakuan pagi atau pembengkakan sendi. Menariknya, dengan mendalami publikasi dari tahun 2021, kita dapat mengetahui bahwa dalam cakupan yang dibahas, kunyit menunjukkan efektivitas yang serupa dengan obat antiinflamasi non-steroid yang salah satunya adalah ibuprofen. Ini hanya membuktikan bahwa dengan beralih ke solusi alami, seperti kombinasi minyak zaitun dengan kunyit, kita benar-benar dapat meningkatkan kesehatan kita. Minyak zaitun plus kunyit juga merupakan obat untuk hati kita. Sebagai contoh, para peneliti telah membuktikan bahwa penggunaan minyak zaitun secara teratur mengurangi perlemakan pada organ ini sehingga meningkatkan fungsinya. Efek serupa juga ditunjukkan oleh kurkumin. Selain itu, analisis uji coba acak yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa pada orang dengan penyakit hati berlemak non-alkoholik yang menerima kurkumin, terjadi penurunan kadar enzim hati yang menguntungkan, seperti alat dan aspat, yang juga menunjukkan adanya perbaikan kesehatan organ detoksifikasi terpenting. Ketika berbicara tentang menggabungkan minyak zaitun dengan kunyit, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk disebutkan. Saya pikir tidak semua orang tahu bahwa kurkumin yang ada dalam kunyit adalah molekul lipofilik, yang berarti ia menyukai lemak dan oleh karena itu lemak memfasilitasi penyerapannya di saluran pencernaan. Dan para ilmuwan telah menunjukkan bahwa menggabungkan kurkumin dengan lemak, seperti minyak zaitun yang disebutkan, dapat meningkatkan bioavailabilitas kurkumin bahkan hingga belasan kali lipat. Oleh karena itu, tidak hanya minyak zaitun dengan kunyit yang memperkuat efek kesehatan tertentu, tetapi minyak zaitun juga meningkatkan pemanfaatan kunyit oleh tubuh kita. Sekarang, beberapa kata tentang bagaimana menerapkan minyak zaitun dengan kunyit dalam praktik sebenarnya cukup dengan menggabungkan kedua bahan ini. Saya merekomendasikan menggunakan 2 sendok makan minyak zaitun dan 1,2 sendok teh kunyit yang kita campur dengan minyak zaitun tersebut. Namun ada baiknya juga menambahkan sedikit lada hitam ke dalam campuran ini karena piperin yang terkandung di dalamnya akan lebih meningkatkan penyerapan kurkumin bahkan hingga puluhan kali lipat. Saya tahu bahwa sebagian orang membuat ramuan seperti itu dan langsung menelannya dan meminumnya dengan misalnya minuman nabati atau apapun.
Namun saya menyadari bahwa ini mungkin bukan bentuk yang dapat diterima oleh semua orang. Oleh karena itu, tanpa halangan ramuan kita dapat ditambahkan misalnya ke dalam urap, salad, yogurt tawar, atau smoothie sayur buah. Saya sarankan untuk menggunakan campuran yang dibuat seperti ini 1 atau 2 kali sehari. Mengambil sedikit waktu jeda, saya punya permintaan kecil. Jika ada di antara Anda yang ingin memberikan kontribusi agar komunitas kita di channel ini semakin kuat, cukup klik tombol subscribe yang ada di bawah video, dan kemudian lonceng yang akan muncul di sebelahnya. Jika video-video saya bermanfaat bagi Anda, saya pikir ada baiknya melakukannya, karena dengan berlangganan Anda tidak akan ketinggalan video berharga lainnya. Terima kasih banyak sebelumnya, dan saya kembali ke topik. Minyak zaitun layak digabungkan tidak hanya dengan kunyit, tetapi tentu saja dengan banyak bahan lainnya. Saya pribadi sangat merekomendasikan untuk membuat pasta bawang putih dengan tambahan minyak zaitun yang proporsi bahannya akan saya berikan sebentar lagi. Bawang putih, seperti halnya minyak zaitun, juga membersihkan pembuluh darah, menurunkan kadar trigliserida di dalamnya. Selain itu, saya pikir sebagian orang tahu bahwa bawang putih memiliki efek antitrombotik, serta secara efektif mengurangi tekanan darah arteri, bahkan hingga 8 mm air aksa untuk tekanan sistolik. Berkat sifat-sifat ini, bawang putih mencegah pembentukan aterosklerosis dan melindungi kita dari serangan jantung dan stroke, yang berarti ketika dipadukan dengan minyak zaitun, ia menciptakan perlindungan luar biasa untuk sistem peredaran darah kita. Menggabungkan bawang putih dan minyak zaitun juga baik karena alasan lain, yaitu kedua bahan ini secara efektif mencegah perkembangan penyakit kanker. Agar tidak hanya berbicara tanpa dasar, saya akan mengatakan bahwa tim ahli dari luar negeri menganalisis hasil dari 19 studi observasional, di mana mereka menarik kesimpulan berikut. Mengonsumsi minyak zaitun dikaitkan dengan risiko lebih rendah terkena kanker, seperti kanker payudara, prostat, usus besar, lambung, pankreas, paru-paru, atau esofagus. Sedangkan untuk bawang putih, di sini saya juga punya berita yang tidak kalah positif. Sebagai contoh, sebuah karya dari tahun 2021 menunjukkan secara langsung bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi bawang putih dalam jumlah besar memiliki risiko 20% lebih rendah terkena kanker usus besar dibandingkan dengan orang yang tidak menyukai bawang putih. Tidak hanya itu, dalam karya lain, para ilmuwan membuktikan bahwa memasukkan bawang putih ke dalam diet dikaitkan dengan pengurangan risiko terkena kanker lambung lebih dari 50% dan kanker hati sebesar 23% dan kanker hati sebesar, yang hanya menunjukkan bahwa sayuran ini secara efektif melindungi sistem pencernaan kita dari perubahan kanker. Namun, efek ini tidak terbatas hanya pada sistem pencernaan. Ilmuwan lain telah menunjukkan bahwa senyawa yang ada dalam bawang putih juga mencegah perkembangan kanker payudara dan kanker paru-paru. Mengenai khasiat kesehatan, bawang putih menunjukkan kemiripan dengan minyak zaitun di beberapa bidang lain, yaitu ia juga memiliki efek antiinflamasi dan meredakan aktivitas artritis reumatoid. Maksud saya adalah mengurangi rasa sakit dan nyeri pada sendi, serta mengurangi pembengkakannya. Selain itu, bahan-bahan yang ada dalam bawang putih memiliki efek protektif terhadap hati, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh zat-zat beracun seperti logam berat dan alkohol. Dan yang penting, seperti minyak zaitun, bawang putih mengurangi perlemakan hati dan berkontribusi pada penurunan kadar enzim hati. Dari bawang putih dan minyak zaitun, kita bisa membuat pasta bawang putih yang aromatik. Tanpa berlama-lama, saya berikan daftar bahannya, yaitu 4 bonggol bawang putih, 2 atau 3 sendok makan minyak zaitun, 1 sendok makan cuka apel, dan sejumput garam. Untuk mengubah rasa pasta sesuai selera, Anda bisa menambahkan misalnya bubuk paprika. Cara pembuatannya sangat sederhana. Kupas dan blender bawang putih, lalu tambahkan minyak zaitun, cuka, dan garam. Campur semuanya dengan baik menggunakan blender hingga mendapatkan konsistensi yang seragam. Pasta yang sudah jadi ini bisa digunakan sebagai olesan pada roti lapis, pizza, atau bisa juga dioleskan pada sepotong daging atau ikan, serta bisa dicampur dengan pasta, nasi, atau bubur gandum. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin mendengarkan lebih banyak informasi tentang bawang putih, termasuk tidak hanya khasiat kesehatannya, tetapi juga kontraindikasi untuk mengonsumsinya, cara menghilangkan bau bawang putih dari mulut, atau mengetahui resep lain yang menggunakan produk ini, saya sarankan Anda untuk mencari video tersebut di channel saya. Sekarang saya akan beralih sebentar ke kombinasi ketiga yang sama berharganya, yaitu duet berjudul minyak zaitun dan tomat. Seperti pada contoh-contoh sebelumnya, kombinasi produk ini adalah cara untuk melindungi diri dari kanker sampai batas tertentu karena tomat dan lebih spesifiknya likopen yang terkandung di dalamnya. Juga menunjukkan sifat anti kanker yang kuat.
Seperti yang telah diteliti oleh para ilmuwan, orang yang sering mengonsumsi tomat memiliki risiko rata-rata 19% lebih rendah terkena kanker prostat, serta risiko 27% lebih rendah terkena kanker lambung. Tidak hanya itu, memasok tubuh kita dengan lycopene, yaitu komponen terpenting dari tomat dan produk olahan tomat, mencegah timbulnya kanker pankreas dan esofagus. Dan yang sangat penting di antara orang-orang yang mengonsumsi produk berbasis tomat, kami mengamati tingkat kematian akibat kanker yang lebih rendah sebanyak 21%. Tomat juga merupakan produk yang jenius untuk melancarkan peredaran darah, karena dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah, meningkatkan fungsi pembuluh darah, dan mengurangi tekanan darah arteri, di mana untuk tekanan darah sistolik, para ilmuwan mengamati penurunannya hingga sedikit lebih dari 5,5 mm air raksa. Ngomong-ngomong, dalam salah satu karya, kita bisa membaca secara langsung bahwa orang yang memasok lycopene dalam jumlah tinggi memiliki risiko 13% lebih rendah terkena penyakit arteri koroner dan risiko stroke yang tidak sedikit yaitu 26%. Oleh karena itu, saya merekomendasikan untuk menggabungkan tomat dengan minyak zaitun, terutama bagi orang yang memiliki masalah dengan sistem peredaran darah. Siapapun yang telah menonton seluruh video dengan cermat sudah tahu bahwa minyak zaitun memfasilitasi penyerapan kurkumin yang ada dalam kunyit. Demikian pula, minyak zaitun menunjukkan efek yang menguntungkan juga terhadap tomat. Dan lebih spesifiknya, konsumsinya meningkatkan bioavailabilitas lycopene yang terkandung di dalamnya, yang seperti yang telah saya katakan, bertanggung jawab atas khasiat kesehatan sayuran yang dibahas, yang berarti dengan mengonsumsi minyak zaitun bersamaan dengan tomat, lebih banyak senyawa pro kesehatan akan diserap dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah kita. Sebagai tambahan, saya juga akan menambahkan bahwa bioavailabilitas lycopene dapat kita tingkatkan dengan memaparkan tomat pada suhu tinggi. Misalnya, dengan merebus atau memanggangnya. Dengan mempertimbangkan informasi di atas, saya ingin mengusulkan kepada Anda untuk membuat koktail tomat yang menyehatkan. Daftar bahan untuk membuatnya adalah sebagai berikut. 3 buah tomat, 3 sendok makan minyak zaitun, 1 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay merah, serta sejumput bumbu berupa rosemary, basil, oregano, garam, dan lada. Di sini sebagai fakta menarik, saya akan menambahkan bahwa keberadaan bawang bombay dan rosemary dalam daftar bahan bukanlah suatu kebetulan. Mengenai bawang bombay, para ilmuwan telah meneliti bahwa produk ini juga meningkatkan bioavailabilitas lycopene yang terkandung dalam produk olahan tomat. Sedangkan untuk rosemary, asam rosmarinat yang terkandung di dalamnya bekerja secara sinergis dengan lycopene yang disebutkan tadi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, kombinasi lycopene dari tomat dan asam rosmarinat dari rosemary bahkan lebih efektif dalam mencegah pembentukan perubahan aterosklerotik di tubuh kita. Cara mempersiapkan koktail tomat yang bergizi adalah sebagai berikut. Buang kulit dari tomat, lalu masukkan ke dalam panci dan masak dengan api kecil hingga lunak selama sekitar 20 menit. Tentu saja, perlu dikontrol agar tidak menguap terlalu cepat, dan jika demikian, tambahkan sedikit air. Selanjutnya, pindahkan tomat ke blender dan tambahkan sisa bahan yang telah saya sebutkan. Blender semuanya hingga mendapatkan konsistensi yang halus, dan Anda juga bisa menyaring bubur ini melalui saringan. Koktail yang dihasilkan tentu saja dapat diencerkan dengan air sesuai kebutuhan. Selain air biasa, air atau sari dari acar mentimun atau jus seledri juga cocok. Di sini saya juga akan menekankan bahwa jika Anda tidak terganggu dengan kulitnya, ada baiknya menggunakan seluruh tomat tanpa mengupasnya terlebih dahulu, karena justru di dalam kulitnya kita memiliki lycopene yang paling banyak manfaatnya. Jika Anda menyukai topik tentang kombinasi produk, saya sarankan Anda untuk melihat materi lain di mana saya memberikan ide tentang apa yang bisa ditambahkan ke kopi untuk meningkatkan nilai kesehatannya. Untuk menontonnya, cukup klik pada gambar mini yang sekarang muncul di layar, dan untuk hari ini, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di episode berikutnya.